menjadi sebuah lingkungan yang baik, jadi berbahagia. Mereka lahir yang akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang sukses, karena disambut oleh sebuah masa emas keemasan. Maka menyulahi urang mate para sahabat aman. Lingkungan ke, kehidupan ke, manusia akan terpengaruh bagaimana lingkungannya. Tanyonyo, siap-siap menangislah siapapun yang dilahirkan hari ini. Hekta nyulahi urung-urunyo, tak harapkan menjadi urung-urung yang betul-betul sempurna iman, bahagia dunia dan akhirat. Nyo lagi tak harap sesuatu yang langka. Mereka tidak disambut oleh sebuah pendidikan yang baik. Di saat lahir ke dunia, hanya disambut oleh lingkungan yang baik. Boleh rumah tangga bagus sekali, baik sekali, tapi lingkungannya narkoba, lingkungannya dekadensi moral, lingkungannya kejahilan. Mereka tidak rusak oleh rumah tangganya, tapi rusak oleh lingkungannya. Dia coba pendidikan juga hanya memberi jawaban, tidak memberi ada jawaban bagi persoalan imannya, agamanya, dan masa depan hidup dunianya dan masa depan akhirat. Ini tantangan. Kemudian udip di era global dengan teknologi yang canggih, sulit mereka menyelamatkan iman dan akhlaknya kalau benar-benar tidak siap. Maka untuk mengajarkan mereka menghadapi tantangan zamannya, yang mengajarkan itu harus tahu apa tantangan yang akan dihadapi. Punya tantangan bagaimana mereka menjadi orang yang beribadah dengan baik. Pakai bancara itu mayang bubutoi, ipuasa bubutoi. Menyonyan ka betul butoi jih yang ke saat itu mayang, butoi jih yang ke saat di puasa bak puasa menyurung butoi wadai itu mayang kan cuma seuro paling anak tu wajib butoi pandai nak itu mayang wabla puji rusak dalam kehidupan lain. Maka akan menjadi manusia rusak. Jarang orang yang lam tu menjadi 27 yang makhluk langka dah. Anu menjadi anak gue ini makhluk langka. Orang yang ahli ibadat pihana tidak tu menjadi wablah je, tapi berada di kehidupan lain yang penuh dengan potensi kemungkaran, penuh dengan kezaliman. Kalau mereka tidak dididik dengan baik, maka mereka hancur oleh kehidupan mereka. Cetakan tanyo di dalam konsep tasawuf, kitab tasawuf. Apa tasawuf hanya berbicara tentang salah? Apa tasawuf hanya berbicara tentang tarikat? Semua aspek kehidupan dibicarakan lagi tak tasawuf. Berbicara tentang usaha kasbul halal, berbicara tentang bagaimana kehidupan rumah tangga, bagaimana berbicara tentang hidup di dalam pergaulan, pergaulan rumah tangga, pergaulan kerabat, pergaulan tetangga, pergaulan persaudaraan muslim.
Itu diajarkan dalam tasawuf. Artinya harus sufi di dalam semua aspek kehidupan. Kenyang dalam tasawuf. Tapi menyo ilmenyo hanya masuk di dalam pikiran secara merata, menjadi pola pikir, maka rusaklah. Hal yang aspek kehidupan rusak. Contoh apa? Manusia hasil survei dan data, aktivitas yang paling dalam keseharian adalah komunikasi. 70% aktivitas manusia, kegiatan manusia dari seluruh aktivitas komunikasi, berbicara, berkomunikasi. Dalam Islam, para ulama guru muskan 20 etika komunikasi. Kalau rusak di dalam komunikasi, akan menjadi 70% rusak seorang manusia. Salah dalam berkomunikasi, berarti 70% salah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, aksaru ahlinna min hasaidi alsinatihim. Kebanyakan penghuni neraka hasil dari kerjaan lidah di komunikasi, dosa-dosa di dalam komunikasi. Hanya contoh, boleh kita mendakwahkan sebuah kebaikan, ingin mengungkapkan sebuah kebaikan, tetapi dengan komunikasi yang salah, komunikasi yang buruk, nyantaban lagi urang kena tampuh bruh ngen pejampuh kuto, kotor komunikasinya. Padahal dalam tasawuf hidih kagak berang afatul lisan 20 bawa. Semua orang yang berbicara, dia wajib tahu tentang pola-pola bicara yang haram dan pola-pola bicara yang halal. Ini siapa yang ajarkan? Nyen contoh. Wate ketubit ke maya, kau ya. Yang mekat, yang mekat. Bagaimana dia mencari rezeki yang tidak membawa malapetaka untuk akhiratnya menjadi penghuni neraka gara-gara cari rezeki. Di sana diajarkan tentang halal haram, sah batal. Rak mandung gurung berumah tangga, suaminya muslim, istrinya muslimah, rumah tangga Islam, tapi dia tahu tentang etika rumah tangga Islam, aturan rumah tangga Islam. Pada persen yang mufum, pada persen yang sadar bahwa seorang muslim masuk ke sebuah rumah tangga, dia harus wajib tahu tentang kewajiban-kewajiban rumah tangga, ilmu-ilmu rumah tangga Islam. Pokoknya mandum aspek. Olehnya yang menyangkut dengan kemaslahatan muslimin, harus terdakwahkan, tersampaikan secara memadai. Maka Huda, organisasi yang tumbuh huronyo, menghadapi tantangannya, di mana umat Islam tidak tahu Islam dalam kapasitas minimal, dan umat Islam
tidak sepakat dengan Islam untuk menjadikan sebagai kehidupan, karena tidak tersampaikan pengetahuan Islam secara merata dan memadai. Not tantangan. Saat danyo tak pegat daya, tak semua buat hidayah, tetapi nak kejahilan di luar daya yang hana tangani, itu bagaimana? Urung-urung yang hana dijangkau oleh daya. Kalau itu kemungkaran, apakah tidak menjadi dosa bersama? Bersih lagi mayit hana tajhid, na mayit hana tajhid, itanyo handa tumai tajhid mayit tengah tak tahqiq kitab. Yang kitab yang tak tahqiqnya, hai memang ilmu yang diuji oleh Allah. Kira-kira hana fahlah tu takut bahji hana tu dengan ni, hana cocok peran tu dengan ni. Saat na yang hana gelah iman tauhid di luar, tanya tengah berbicara tentang keilmuan yang dalam tentang tauhid, hidih dasar untuk sah iman golonglah. Itu kira-kira bagaimana? Maka ini jadi persoalan. Coba berandai-andai, seandainya di saat Aceh mendeklarasikan undang-undang syariat Islam, mereka yang punya kewenangan mengislamkan dunia pendidikan, yaitu dunia pendidikan orang Acehnya yang formal, harus ikut konsep syariah, di mana selesaikan fardu ain dulu, kemudian baru lanjut fardu kifayah. 16 tahun urangnya lahir generasi baru yang tahu Islam. Hai 16 tahun kau likut, laki raju ada miklah saya pilih 16 tahun ni kau likut. Nyahinan ni le ke awaknya hana purno yang hana wajib le. Purno bulah tauhid akhlak ji. Karena akhlak yang penting dalam Islam, karakter. Purno yang penting-penting dengan silabus yang terukur dengan baik. 16 tahun umulah SD 6 tahun model. Dari gede le. Urangnya tambah 16 tahun, ka umur 22 tahun. Mereka lahirlah generasi baru hari ini yang tahu Islam. Tapi apa yang terjadi? 80% hasil data di perguruan tinggi mahasiswa tidak tahu baca Al-Quran, apalagi ilmu yang lain. Urung-urung yang hana dasar Islamnya, generasi yang hana tersampaikan Islamnya sedang berhadapan dengan dunia global, media, internet. Mereka tidak tahu mana halal haram di sana. Mereka berada di era komunikasi yang dengan teknologi canggih. Tak ada kiban pola komunikasi yang rusak yang sesuai dengan Islam. Nyo kira-kira kau uruh deh. Kendanya tunggunya hana urusan dayo. Tahu ti urusan? Tahu urusan? Mengendanyo dah pegang hana urusan yang dah depu, pulau murah hana depu, dah berat lo mana urusan. Mereka tidak dididik dengan baik. Kalau mereka menghadapi tantangan, maka dia harus diajarkan untuk menghadapi tantangan. Maka tanya tak baca hadis,
Nabi guyu murno melangu kepuyu murno melangu yu purno melangu nyana pahala kenalah di yang tak buat di malah tak kihul lumbap dah jamu tinglah kitab tak buat nanti kitab kelah dua. Kenapa? Itu menyangkut dengan kemaslahatan hidupnya. Lamu dep tinggal jih menyora di langgia raya menyo haji menangu anak gop selamat jih pedai. Ana da purno melangu. Begitu roi raya yang nak purno melangu selamat. Yang anak purno melangu kemahi. Nyen iya raya. Irayanya macam-macam. Na iraya iya. Na iraya arus kejahatan. Munyo anaknya hana kena melangu dia menjadi penjahat tenggelam di dalam kejahatan. Karena mereka tidak dididik dengan bagus. Dudoi berhadapan dengan ekonomi kepentingan kehidupan ji. Kajet ji ke pedagang sabu-sabu menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, lupa mati, lupa neraka, lupa syurga. Ini yang menjadi masalah. Saat Rasulullah dididik para sahabat dengan pendidikan yang memadai dan cukup sempurna, maka generasi sahabat, generasi yang kuat yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dunia, pelaku-pelaku sejarah. Sehingga dalam Al-Quran sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, selagi akan masuk dalam agama Allah ngensineun selagi akan masuk pakat Allah gepegah dalam Al-Quran nanti akan masuk dalam agama Allah musuku-suku kelitirono. Allah tip netakdir sesuatu, netakdirkan sebab bagi sesuatu ya. Yaitu Rasulullah mendidik para sahabat sehingga generasi sahabat, generasi yang punya kebijakan-kebijakan yang bijaksana dan cerdas, yang membuat bersuku-suku tamang Islam. Kejadian generasi selanjutnya menjadi generasi baik dan sukses, tidak pernah lepas dari kebijakan generasi sebelumnya. Nasib generasi kita hana pernah terlepas kaitan dengan kebijakan generasi sebelum danyo. Salah kecok kebijakan linek kita nyo, mupae kita nyo. Salah kecok kebijakan kita nyo terhadap anak kita nyo, menjadi generasi yang gagal ke depan. Han mungkin sulitlah suli pula bau begitu me pajuh kuro ledat bau da pajuh ada gepula le urunci na gepula bau ganyan na pui pajuh dia duduk hai no lagi pertina si roya ate gamita lampu jamun wadah gunung gurdung jalan dan untuk warisan kan hanya meja biar jauh
pakai nyopak ke bahwa di Thailand dan tupak dan laut juga anak gambaran itu warisan yang terbaik. Warisan yang terbaik sebenarnya itu sudah ada agama. Bagaimana ini terwaris? Maka organisasi kita munyo sekedar hanya berbicara daya, ada hana hudapi, tingkat apa daya. Dalam Cina huda tadi. Tetap tapu dip daya. Habis lain tapi cara yang daya rod penting-penting budi. Dalam Cina huda, tidak ada huda pun. Jadi untuk apa huda? Punya kekuatan daya, inan pun kekuatan pribadi pimpinan daya dan dukungan-dukungan lain. Tetapi nyona masalah hasil ngan tiroro ngan tabo-tabo daya. Letak persoalan yang tidak menjangkau oleh daya. Banyak ruang-ruang kosong yang terlantar, tidak tersentuh. Ini yang perlu dipikirkan. Harus dimulai dengan mengorganisir pola pikir danyo, cara pikiran berpikir, kemudian mengorganisir sikap dan perilaku menghadapi tantangan itu. Menyohana daya berbahaya. Menyo lampuh urang jamun, menyohana gekelola gerog, gedangani, nya hana sojo, dia kudu, lampuh terlantar. Tapi menyo terlantar ronyo ijo ego apa? Anak tanya je ke anak kau. Anak tanya je ke musuh. Anak orang Islam menjadi musuh Islam. Kenapa? Karena dikelola oleh yang lain. Itu kau. Makanya ke hal tantangan. Pun ada rencana hana kena permen. Bukan jadi. Alah nyankan urusan danyo. Takut menjadi dosa bersama bagi. Dia tak buat lagi tak tahu. Salah satu kewajiban orang udip yang mukhalafah di ruang publik, salah satu kewajiban wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. So mentang ya udip hana uzlah mukhalafah, silakan supaya jangan binasa, wajib lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sebuah kewajiban, maka ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar juga sebuah kewajiban yang harus belajar dan diajarkan. Pekeh ilmu yang kewajiban bagi siapapun yang udip di ruang publik, ilmu amar ma'ruf nahi mungkar ka tersampaikan kumandung urang Islam yang udip di ruang publik. Bukan ilmu perlain. Ino tak utuh. Ya, wadah tangani mungkar maksiat. Buru-buru maksiat video sebar bago. Menan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Dia ingin mencegah kemungkaran dengan kemungkaran lagi. Lagi rencana raih ngaiya. Hana iya. Ngaiya ira. Kapan suci? Nyo hal-hal lagi olahnya nyo perlu dipikir le udah menjadi tugas bersama. Maka orangnya terpegatlah.
Hudanya pergi program training kader untuk anak-anak muda desa. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Baik sampai kita nyonyan dia dosa bersama membiarkan kejahilan itu. Dan ya udah depa. Urangnya anak muda yang lahir-lahirnya nyoji akan dihadapi tantangan yang cukup berat. Jika penghuni neraka punya salah-salah gara-gara dihadapi ekonomi dan kebutuhan udip ji. Sip dengan solusi bola poli. Ji masalah kubja. Nyo contoh berahino ya ce. 2020 le, 2020 le. Nyo honorer hanali. Hana terima ngli. Nyanci perintah ya Aceh Utara pada ribe honorer. Seluruh Aceh padanya ribe dikna maju. Nyau tehana hoja. Apa akan menjadi mereka akan menghalalkan segala cara untuk menghadapi kebutuhan hidupnya? Puya akan terjadi. Lepah berbahaya di saat manusianya miskin ganda, murakab miskin, miskin iman, miskin harta. Manusia akan jadi manusia yang ganas. Gasian iman, gasian harta loh. Makanya yang pegali Nabi kadal fakru ayakuna kufran. Miskin itu dekat sekali berpotensi menjadi kufur, kafir. Apabila miskin harta dibarengi oleh miskin ilmu dan iman. Tetapi punya kaya iman, kaya agama, miskin harta tidak jadi masalah. Ini terbukti oleh generasi sahabat masa lalu. Para orang miskin adalah orang terbaik dan pejuang Islam. Tapi di dalam kemiskinan, kenapa? Mereka kaya iman, kaya akhlaknya, kaya kesabarannya. Tidak apa-apa. Tapi punya mendua ke dia. Nya lepas bayar. Duduk tak mengeluh tu. Ayo panen nak kaji ke pedagang sabu-sabu. Melakukan praktek-praktek haram di dalam cari rezeki. Nya resiko jih lepare. Maka menangani kemiskinan iman, kemiskinan ilmu itu langkah pertama. Kemudian baru menyangkut dengan kemaslahatan yang lain. Maka ya ube buat, pun yang tak buatnya sebenarnya ada yang gayulah agama yang tak buat. Lewat dapur dan kubur ada gayulah agama. Kapan huda itu menjadi penting? Apabila huda melakukan hal-hal yang penting. Kalau huda tidak mampu melakukan hal-hal yang penting, huda itu dia akan menjadi penting. Menurut kira-kira hanya penting tak bubur. Tapi jika jilek penting, menjaga kemaslahatan muslimin itu penting. Karena hadir agama gebi ilmu untuk supaya manusia tertib di dalam kehidupan dunia, untuk tertib akhirat. Tapi munyonyo hana tertib, dunia hana tertib, akhirat hana tertib. Dunia kacau balau, akhirat mu balau. Maka tugas fungsi huda itu sebenarnya fungsi dakwah.
dakwahnya bukan dakwah event maulid, tapi dakwah dalam keseharian. Maka harap ini nyoci pengurus-pengurus huda yang nadi Samudra Pasai, coba duduk apa persoalan kita dan persoalan generasi anak muda sekarang, anak-anak kita. Pekeh kita nyojek ke generasi yang tidak mewariskan sesuatu yang baik untuk generasi setelahnya. Lam tabuh rumah tangga mantap sukses atau rumah tangga hanya lepas dari tokoh yang dalam rumah tangga. Teh tokoh dalam rumah tangga mengayai menyobereh tokohnya nya insyaallah atau nya bereh pakan mu masalah tokoh hanya bereh. Yang kerja itayo ilung yo kerja mengkelung berah dia kengkeng kelung tokoh masyarakat Malay lu tokoh itu pakan Malay i masyarakat age kurung kunong tujo hana dira uah mana mau rompung tanyo tokoh ye tokoh mudi tokoh nang grogot maju dah tokohnya bangga dia ya kan tokoh tidak yang di masyarakat yang putokoh tanya hana dira uah ye bu bengah ide Garut bu supuk sama langah hana mendentek tanya tokoh. Sebenarnya tokoh itu tim sesnya masyarakat yang membuat masyarakat itu sukses. Itu fungsi tokoh. Untuk apa ketokohan tanya anak mama segala tokoh kan anfa'uhum linnas khairun nas anfa'uhum linnas. Malah kan tanya tokoh tukang petihan masyarakat. Kata ini buat kita tanya tukang bufai. Kita tanya tukang berat semangat je. Apa? Kita ya kamu miagamu. Hai kamu dapat tokoh-tokoh miagam dengan miagam ibadah pakat dia miagam je. Ilawan dia miagam memang. Hukum ia ke sukses go, hukum ia ke labago. Pajan maju-maju dia mana? Dia han maju menyojek ku dengan ia ke raya go dengan ia ke labago. Bayang tepak bayang aja. Hai tanah Honda tanah blow Honda ya di ke labago muka Honda. Pajak dengan tepak. Tak blow menye ya di ke labago muka menye. Tak boh dengan ia lah Honda. Aduh ya kelabago maka kelam agamanya ad-dinun nasiha. Jangan saling mendengki, jangan senang dengan kerugian orang lain, karena keberuntungan kita ada pada keberuntungan orang lain. Niat baiklah bantu noronya ci hudayo ino krisis pertama krisis kompa murno kompanya. Ini tanya baru je masalah dekat kenang rawat. Menyuhana kenang pribadi kalau je masalah. Mana yang menala agama? Mak kompaknya peh murno. Pun murno berdengki le. Murno berdengki. Hai kiban berdengki, be yo kelabago. Baik keraya kau. Dia kena ke mangat haji. Ada bagai hanjuk mangat kau. Dia kata senang haji. Apa kan tu man? Kata dia kagak dia je kudu senang kau perot. Ya aku mangat kau mana kau lu mana? Hanya saya kata mangat haji, kata senang haji, jangan kalah baji. Kibanti. Tanya ubut dia putus sahaga, putus sakit kau, puruk kau. Yang kulu akal. Bah dia kaya. Han maju. Pendengki itu enggak akan berkembang dia.
Malah begah le Umar Abdul Aziz pu yang di pendekinya pu yang diharap gegop awai kena ngederoi. Tak inginkan buruk gegop akan buruk ngederoi, tak inginkan gagal gop akan gagal road. Gubalah oleh Allah. Allah punya cara tersendiri. Maka orangnya krisis kekompakan. Mana yang tajam? Baru begahnya ke tanya hana kompak. Kena tanya mandro ni kompak. Tanya aduh hana kompak ada tapakat gop ke untuk le tanya hai tem. Padahal ada pakat kita nyoleh gop hana tem ti. Tak begah kompak tapak ada tapakat gop hai tem. Padahal tanya ada pakai gop hana di detik. Makin banyak. Maka Nabi berkata gimana gekeun akhlak antasila man qata'aka wa antarhama man ghadabaka wa antu'tiya man mana'aka. Orang yang memutuskan hubungan denganmu, kamu jalin hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan. Orang yang kikir padamu, kamu beri kepadanya. Orang yang membencimu, kamu menyayanginya. Yang akhlak artinya apa? Kebaikan itu harus kamu yang mulai, jangan tunggu orang lain yang memulai. Ina menanya tak preh ibi gop ele baru tapi keji iji pi preh dan nyobi mutapat dua ro urang mepreh-preh anak ditidemu dengu yang kedua ide gudo pubut ndengku long preh urang ide bayu tajak ba urang bayu pubut ndengku dengan long preh urang gudo madua ge preh nya pajan ditidemu je. Maka sebuah kebaikan itu harus ada yang memulai. Manusia yang berakhlaklah yang sanggup memulai kebaikan. Di saat sudah dimulai, maka yang lain dia baru membalas. Yo kamu nadio. Apakah Nabi keji? Bagi Nabi kerauku. Ya, mulai ikan Nabi. Tadi yang mati je. Apakah Nabi kata je? Biji Nabi keraku. Man pacat terjadi beri memberi. Maka huda itu yang kaji ke pengurus huda, jangan menunggu orang berbuat baik menjadi pemula melakukan yang baik-baik itu. Orang yang menggerakkan. Bujuk lagi ia raya aku bergerak tapi baik lagi ia payah waktu tak gerak baru bergerak. Semua kebaikan itu harus ada yang mulainya. Maka laisa kullu alim muharrik. Tidak semua orang yang punya ilmu itu bisa menggerakkan. Ledum naganya ide hidayah dia ku guru daya. Puglah kata sumber, putri kata sumber lagi belah padip dah. Igaknya wat dia kata sumber urang yang paruh yang buat kena urang. Urang yang dorong urang yang buat pi kena urang. Igaknya ada urang yang kanannya tiga kata sumber. Tetapi menyupakat urang yang buat hang doh kan, nyong sumber doh. Bikin urang buatnya nak kau. Yang insya Allah ada pedang daya mati daya. Ada orang kali go pegat atau beli tengok. Go kali go takut dapat jauh tengok. Ini yang perlu orang yang menggerakkan. Bagaimana memberi solusi bagi persoalan-persoalan itu? Maka orang yang menggerakkannya ke yang baik dengar-dengar.
Yang biasa tanya kondisi urangnya yang lagi lu berat biasa tapi urang hantik dengut pugo urang hantik dengut ligu pugo gok dengut rawon hai kayan drog hantik dengut ligu pugo gok na budah nak kira yang pemah ge lau i urang je hantik dengut kalau urang mogo kat dengut pulau maidang ini bagai lau ni nya hau de organisasi benar kibanti semoga tapi pegah tapi ibarat ni bujuk ke hari untuk kebaikan Huda Samudra itu haris tukang pugo urung untuk kebaikan cara ni baik dengan rawai ya pakai nak jaga urung haris dengan haris dengan apa dia jaga ya tak bohong haris dengan mendung-mendung karena nak kekuatan lewat kekompakan, kebersamaan yang hanya mungkin terjadi dengan kesendirian-kesendirian. Maka cobalah Huda menjadi sebuah organisasi yang penting yang selalu melakukan kebijakan-kebijakan untuk terwarisi kepada generasi selanjutnya. Nyo sebenarnya yang boleh mulai pun you lagi rumusan yang kagak pernah oleh ulama dalam agama. Pertama menyuruh ilmu pembereh fardu'in. Yang kedua menyangkut dengan kemaslahatan kehidupan. Karena tanya takalan bukan mandum mungkin nyo generasi muda bodara orang nyo naik desa setiap ada muda ada desanya setiap desa ada anak mudanya tapi tidak semua desa mampu memberi solusi bagi masa depan generasi mudanya urangnya mesti napeng kampung yang ke menjadi hanali otsus ekonomi krisis munyo hidih pengen hana itu kelola untuk pemberdayaan ekonomi produktif karena wajai mempakat hasil pendapat tirilah mendu-mendu lenyau ke yang terdahu-dahu ni kemana agama dalam agama nak konsep tafsir nak konsep hemat ini dipakai hadir agama supaya ini menjadi produktif untuk kemaslahatan kaum muslimin ke depan. Kalau mereka tidak diajarkan mereka akan tergilas ke depan. Nyoke yang pernah alimu auladakum li zamanihi. Uranya watena padi bijai kedeh lambelanga rega daguat. Bagian dagu-dagu padi bijai, igop padi bijai lam nedu pula. Itanya kan padi bijainya ya dagu lambelanga. Sehingga kena lembut hana menghasilkan. Nya sebenarnya dalam Islam hanya mana salah satu yang dulu dalam Islam adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam Islam menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Yang fardu kifayah munyonyo hana tertangani mendosa mandu tanya tak berbuat kan dah depa termasuk kepentingan kemaslahatan orang Islam bersehat. Mesti dalam kalangan orang Islam hana orang mesiro yang mampu pubat orang Islam dan hana yak purno dan yak murno mandu mudosa kan. Kenapa? Kesehatan itu kemaslahatan menjadi fardu kifayah.
lam gubuh lam Islam lam kategori fardu kifayah. Munyonyan hana tertangani dengan baik dan memadai menjadi dosa bersama. Kebutuhan udip orang Islam lagi nanti. Makanya ke yang terpegah dari phone dulu. Kalau cuma mereka baik di saat beribadah, persentase baiknya itu sangat kecil. Tapi dia harus saleh dan amal kebaikan dalam semua aspek. Ini untuk tersampaikan contoh yang sering lulus sampaikan. Di saat tajak bak masjid-masjid, fasilitas umum masjidnya hanaget, ati hanaglih kuto rusak. Nyan ada perintah rusak pakai. Munyo urang tu hanaget tira. Kakuto leunya haji tu go. Olehnya munyo kuto ge kalen go han ge tira. Tabakkeun ro tu. Munyo gutu ro ge han ge tira karena yang tu ke keliganya. Nyomenan dalam Islam. Menyakiti orang lain, tidak melakukan kebaikan untuk manfaat orang lain, yang menaurilah fasilitas-fasilitas umum. Ada pegat solar cell, icu bateri, ada terperintah sepo orang Islam, yang hana tiram orang Islam, yang hantip tiram gopi urang Islam, yang cu bateri bagi bak solar cell pi urang Islam. Ini menandakan Islam tidak terdakwahkan. Yang juga koruptor urang Islam, yang penggap urang Islam. Apa begitu Islam? Menantilah malai gejin pengamunya kalau tahu Islam dalam arti yang memadai sempit nanggronya mulai dari tatanan akhlak dan semuanya, dan berdadepu Islamnya yang putruknya tetap urung-urung yang kana amanah li Allah kana bi ilmi. Sampaikan luas. Kekuatan mengeksekusinya ada di kekuasaan. Kalau di sana jahil, dakwahkan kejahilan itu. Makanya ke hal yang perlu lakukan. Cuma buka. Waktu kata pegah-pegah menau, langsung ni jauh itu. Yang ke, ya itu pikiran berat. Yang kertar-tar danyo dengan demikian. Nyan hati ya. Hai Allah Ta'ala hana gepun dosa ataya hai da bubut, hana ge taklif malayuta, tetapi munyo yang asih handa bubutnya dosa, maka bubut yang asih-asih je macam. Tetapi munyo mandum bubut yang asih-asih, rata-rata puput ubina ti taboh tumpuk anu nyan menyotiro tetangko ciko ci rame-rame ko tabong pah krekro sapo abih anu nyan mutiro hanai mutiro hana abih wate mutiro hanai pakan lewat kebersamaan dan kekompakan. Maka bekerja membangun kekompakan untuk kekuatan kebaikan itu hal yang mendesak dan penting. Maka hari-hari bekerjalah untuk kekompakan itu. Lakukan silaturahmi, lakukan komunikasi terus menerus, menyusup dan menyisip. Huda jangan cuma berpikir saat-saat event pelantikan.
Lenyan effort kata pengurus. Tetapi bekerja hari-hari. Kita cara kerja nak payah si kemeng. Nak payah. Sira dua sampai ka. Pat merempa sampai ka. Nak luang baju bahas. Nak payah si kemeng tidik. Tak pernah idik dengan kemeng punya menat. Lagi pola musang pula baju tu. Sira pluk tu tu nak tina pula baju. Sira tu kapula baju ni. Sebab nak juk lang ni. Kai ti mau baju. Tira plung itu mau baju ni. Yang benar ni. Kita sudah jelas apa yang mau dikerjakan. Ayo hari-hari bekerja. Terjadi proses. Nyarayuk geroi. Mesti tanya duduk lagi nyonyo tak pegah apa. Tapi ke sangka nak mupu pi. Mupu dengku. Sesuatu hal yang baik yang tersampaikan itu ada manfaatnya walaupun tak terasa. Tidak duduk tak bahas yang baik. Duduk ada kesimpulannya pilih anak kesimpulan tepu. Anak kesimpulan tepu baik. Pokoknya yang tak bahas benar tak penting. Kaji elok. Yang kabut beda. Pasti nak beda. Sebab terjadi perubahan urungnya hanya terasa. Perubahan cara berpikir hanya terasa. Abang duduk berapa? Perubahan sikap tempat rasa. Tapi bak duduk pegah apa? Bak duduk pegah apa yang bro-bro berubah ke bro hana terasa. Bak duduk bah yang get-get berubah ke get hana terasa. Tapi get saban lagi tanya beut malimnya hana terasa tu. Nama hap-hap ni padana ge biasa tu hi ge biasa hi ge bunuh tentang. Tapi dia beda. Persis lagi bak kaya. Bak kayanya menyona disiram nabuh pupuk jih beda berkembang. Tapi hana meri duda je meri beda. Bak saat jih akan beda bak kaya yang nada pupuk dan dasiram. Bak saat jih akan jiuh beda dengan bak kaya yang hana ada pupuk hana dasiram. Tapi leuh dasiramnya hana meri beda. Menanti lagi raya tanya. Raya katanya nak sebab asupan makanan bergizi tapajuh tajib ia nyahinan tumbuh berkembang tapi nak meri wadai dia tapajuh bumah raya hana tapi sebab ina begitulah sebuah kebaikan, begitulah sebuah misi. Jangan pernah berhenti, terus menerus. Dia pada saatnya pasti beda dengan yang lain. Buat ceritanya aku tak ada. Hai punya telefon pun terpegahnya kita baca rai, kita baca rai. Dia pun buat kaju. Ada mengkalian dah pegelah lau. Karena tak buat makanan kan, moci berusaha dan gepiu. Nak acara malanya. Menghana tapiuh tak buat pihan dena, pulau mana tak pun tak iam gerot pasti hana. Pokoknya lakukan. Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, maka bersungguh memperingati pasti bermanfaat, ada bedanya. Makanya ke yang saya harapkan kipan cara lo harapan tipu saja. Sebenarnya apa yang lo ajak rata kecamatan. Kalau dia belum pergi salawan 20. Tapi lo jadi dengan harapan huda yang di samudra hadir bermanfaat untuk umat ke depan. Nyona Pak Camat ketitip Pak Camat huda samudra titip orang punah masalah nak bantu baik dia penalih tapi dia bukan penalih panen Pak Camat nak dukung tagai mengata penalih ke padahal Pak Camat nak depan mendukung bi hai urang iem ki baca betul ke iem kero kan perteh lagi tak purno urang baca Quran ke iem pada nak betul ada ke kan tepu tak tahu betul buat ayu nyo deh salah tak betul tu nyo hana nak buat tak buat hana tempat betul maka lebih baik bergerak salah daripada diam salah. Kalau bergerak salah bisa diluruskan, kalau diam salah tak tahu di mana kita perbaiki.
Salah baju-baju nak pu je biasa ada dah betul lah. Menan kira-kira nyan yang inti ji man dari phone sampai unoha ke kamu gambaran yang inti yang pegang bahwa Huda lahir sebagai sebuah organisasi yang melakukan kebijakan-kebijakan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk generasi akan depan. Ajari umat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kalau diri belum mampu, belum tahu, belajar dulu untuk diri sendiri. Apa tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh generasi-generasi selanjutnya? Kita bertanggung jawab untuk mengajarkan mereka untuk mampu menghadapi tantangan. Kalau mereka tidak dipersiapkan, mereka akan digilas. Nyomandum-mandum anak manusia lain dididik, anak manusia je saling mendidik melahirkan, tetapi so yang sukses mendidik generasi, maka generasi itu akan mampu eksis. Tapi menyo gagal generasi yang tak didik, yang je ke lamit kau tengok ke lamit anak orang lain, itanyo tak pelahir si anak tapi je ke lamit kau. Ikut pelahir anak dia ketuan kau. Kena buat lagi duduk penuh aju. Lagi kerungkung gunung 7 kan. Yang ini Aceh betul. Yang ceritanya baru dengan Aceh. Nyo tu pon negro lah, di Aceh, negro kamu. Oh kamu. Cuma tidak periksa lampuh gom mendu. HGU tagop tambang tagop dumpu tagop nanggro kamu pakat karena tidak mampu mengurus. Kenapa tidak mampu mengurus? Karena dirinya tidak terurus dengan baik. Maka nyok yang perle pakiban atanyan mandum taduk bersama. Dan dua hal yang perlu lakukan di dalam keseharian danyo. Pertama, pu yang kali kita pubut dah evaluasi, pat kekurangan tak sempurnakan. Jadi dua halnya lakukan. Kemajuan Jepang karena bajih na dua buah budaya. Selalu melakukan sesuatu, evaluasi, sempurnakan. Evaluasi, sempurnakan. Pat kelemahan bergerak sempurnakan. Pubut lom kelemahan kemudian sempurnakan. Begitulah proses untuk sebuah kesuksesan. Belajar dari kesalahan masa lalu untuk lebih sempurna ke depan. Menyogetanya jemut dah belajar dari kelemahan masa lalu. Betul-betul cara belajar tanya betul terhadap kesalahan kekurangan masa lalu. Insya-Allah masa depan pasti lebih baik. Manusia yang gagal, manusia yang tidak mau belajar terhadap kesalahan dan kekeliruan masa lalu. Nyoke isyarah Nabi, orang beriman tidak akan tersengat dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Kenapa tidak tersengat untuk kedua kali? Dia belajar dari pertama kali yang tersengat dan selalu tidak melupakan apa yang terjadi di pertama kali sehingga tidak terulang. Munyo urengun tapi salah. Dia salah lo. Salah lo. Pakat salah bak-bak tu. Hanya cara. Itu tidak sikap orang beriman. Orang beriman tidak pernah salah untuk kedua kali. Cukup satu kali dia belajar itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilahi marji wal ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allah wa malaikatahu yusalluna